Ada seorang eksekutif bisnis yang dulunya dikenal sebagai salah satu pengusaha paling berpengaruh di kotanya. Namun, keadaan mulai berubah drastis ketika bisnis yang ia jalankan mulai mengalami kemunduran besar. Hutang menumpuk, kreditor terus mendesaknya untuk melunasi pembayaran, dan pemasok mulai kehilangan kepercayaan terhadapnya. Hari-harinya diisi dengan tekanan, ancaman hukum, dan rasa putus asa yang semakin dalam. Suatu sore, ia duduk di bangku taman. Di sekelilingnya, burung-burung berkicau, anak-anak berlarian. Namun, dunia tampak kelabu baginya. Dengan kepala tertunduk dan tangan menggenggam rambutnya, ia berpikir keras tentang bagaimana ia bisa menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan pakaian sederhana muncul di hadapannya. Dengan senyuman yang lembut, lelaki tua itu berkata, "Saya bisa melihat ada beban berat yang sedang Anda pikul. Apa yang mengganggu Anda, anak muda?" Eksekutif itu awalnya ragu, namun dorongan emosional membuatnya meluapkan semua kelah kesungnya kepada lelaki tua tersebut. Ia menceritakan bagaimana ia merasa tidak ada jalan keluar dari situasi ini, bagaimana ia merasa gagal sebagai seorang pemimpin, seorang suami, dan seorang ayah. Lelaki tua itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan buku cek dari sakunya, menuliskan sesuatu di atasnya, dan menyodorkan kepada eksekutif itu. "Ambil ini," kata lelaki tua itu dengan tenang. "Temui saya di taman ini tepat 1 tahun dari sekarang, dan Anda bisa mengembalikan uang ini jika Anda ingin." Lalu, tanpa mengatakan apa-apa lagi, ia berbalik dan pergi meninggalkan eksekutif itu yang masih bingung. Ketika ia melihat cek tersebut, hatinya hampir berhenti berdetak. Di atasnya tertulis angka 500.000 US dollar, ditandatangani oleh John D. Rockefeller, salah satu orang terkaya di dunia pada waktu itu. Dengan gemetar, ia menggenggam cek itu, berpikir bahwa kehidupannya telah berubah dalam sekejap. Namun, sesuatu di dalam dirinya membuatnya menahan diri. Ia memutuskan untuk tidak mencairkan cek itu. Sebaliknya, ia menyimpannya di dalam brankas, hanya untuk memberi rasa aman bahwa ia memiliki solusi jika situasinya semakin memburuk. Dengan optimisme baru, ia mulai mengambil langkah kecil untuk menyelamatkan bisnisnya. Ia menelpon kreditor dan memohon perpanjangan waktu pembayaran. Ia menggunakan seluruh kemampuannya untuk menegosiasikan kesepakatan baru dengan pemasok. Ia mulai bekerja lebih keras dari sebelumnya, mencari klien baru, dan menutup penjualan besar yang selama ini terasa mustahil. Bulan demi bulan berlalu, dan perlahan bisnisnya mulai pulih. 1 tahun kemudian, ia kembali ke taman itu, membawa cek yang belum ia uangkan. Ia merasa bangga akan dirinya sendiri. Kali ini, ia yakin bahwa bukan uang yang menyelamatkan hidupnya, tetapi kepercayaan dirinya yang baru ditemukan. Saat ia melihat lelaki tua itu muncul, ia mendekatinya dengan senyuman lebar dan berkata, "Saya ingin mengembalikan cek ini dan berterima kasih atas bantuan Anda. Hidup saya telah berubah." Namun, sebelum ia sempat menyerahkan cek itu, seorang perawat tiba-tiba datang berlari. Dengan nada cemas, perawat itu berkata, "Syukurlah saya menemukan Anda. Maaf jika ia mengganggu Anda." Lelaki ini sering melarikan diri dari rumah peristirahatan dan memberitahu orang-orang bahwa ia adalah John D. Rockefeller. Eksekutif itu terkejut. Ia hanya berdiri mematung, melihat lelaki tua itu dibimbing pergi oleh perawat. Dalam kebingungannya, ia perlahan menyadari sesuatu yang lebih besar. Sepanjang tahun ini, ia tidak pernah mencairkan cek tersebut. Ia tidak pernah menggunakan uang itu untuk menyelesaikan masalahnya. Yang mengubah hidupnya bukanlah uang, tetapi keyakinan bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengatasi segalanya.
Jack itu hanyalah simbol. Sumber kekuatan yang sebenarnya berasal dari kepercayaan diri yang ia temukan kembali. Dari pengalaman ini, ia belajar bahwa kadang-kadang kita hanya membutuhkan sedikit dorongan untuk menyadari bahwa kita sudah memiliki semua yang kita perlukan untuk sukses. Keajaiban sebenarnya bukan datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri.